Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel kita Sobat Katelos Saham ya, tempat berkumpulnya teman-teman yang suka katelos grup ini. Membahas tentang saham, saya sejujurnya ingin curhat sedikit ya. Ingin membahas sedikit tentang indeks kita, IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kalau kita cek secara teknikal IHSG itu sebenarnya bagus. Teman-teman bisa melihat semua ya. Dia closing di atas garis warna kuning di 6.500 ya. Itu sebenarnya kalau kita melihat dari technical daily, ada potensi dia ke 6.700. Itu kalau kita melihat dari technical daily. Kalau kita melihat dari weekly-nya pun dia punya target ya. Weekly-nya pun punya target dia ke 6.600. Jika dia jebol 6.600, maka lanjut ke 6.700. Kenapa? Karena MACD dan RSI dia menarik guys. Itu kalau kita melihat dari teknikal. Kalau kita lihat dari teknikal seperti itu. Lalu jika kita melihat dari perdagangan kemarin sebelum lebaran ya, kita melihat juga kan transaksinya juga udah lumayan oke loh. Udah banyak investor asing yang mulai masuk kembali gitu ya kan. Namun yang jadi problem di sini adalah sentimen global. Ini yang sangat berpengaruh. Kebijakan Donald Trump terkait tarif impor ya, itu sangat-sangat pengaruh bagi dunia, apalagi Indonesia ya, apalagi IHSG. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengecek semuanya atau mau mempelajari semuanya, sektor yang paling terdampak itu bisa jadi hanya sektor komoditas, industri dan teknologi ya. Sektor komoditas itu paling rentan kena imbasnya, paling rentan terdampak seperti nikel, batu bara, terus CPO itu yang paling rentan. Namun karena ini kan serentak ya, karena ini itu serentak, hampir semua indeks luar juga kan dia itu anjlok ya. Jadi bisa jadi semua sektor yang ada di IHSG pun bakal kena imbasnya juga. Maka buat teman-teman ini harap hati-hati ya. Strategi terbaik hari esok adalah kita wait and see dulu. Kita wait and see, kita cek gimana market itu akan berjalan besok. Kita wait and see. Dan strategi yang paling baik adalah kita belajar dari trading halt kemarin. Apabila kok IHSG membentuk open low atau opening langsung ambrol gitu ya, maka boleh kita cicil-cicil. Saya itu ada satu saham yang ingin ku coba ya. Ada satu saham yang ingin ku coba sebenarnya ya, yaitu Raja. Saya itu hanya ingin masuk di Raja sebenarnya hari esok. Jadi minggu besok saya akan mencoba untuk nyicil Raja. Tapi dengan adanya sentimen negatif dari global ini, maka ini semakin membuat saya itu senang. Kok bisa senang om? Berarti Raja ini ada potensi tambah diskon lagi. Bodoh amat lah. Ada orang yang mau ngomong, admin mah bodoh. Saham Raja fundamental juga kurang bagus, valuasi juga kurang bagus, kok masih mau beli aja, masih dibilang murah aja. Yang dimaksud murah itu bukan murah dari fundamental dan valuasi ya guys ya. Memang secara valuasi Raja itu mahal ya. Raja itu mahal. Tapi fundamentalnya Raja itu nggak jelek. Namun di sini kita nggak akan bahas fundamental dan valuasi ya. Saya murni mau masuk Raja itu karena dia itu teknikalnya cakep sebenarnya. Secara daily dia bagus, ada potensi pembalikan arah juga. Kan cakep ya? Cakep lah. Weekly-nya pun. Nah, kalau weekly ini paling patokannya gini guys ya.
dia itu closing di atas garis warna biru. Maka kalau besok IHSG open low atau opening langsung merah, itu dia ada potensi lanjut ke 1500. Nah, saya berani serok kalau dia open low. Ini sangat-sangat berani saya, ya. Sekarang ini dia closing di 1970 ya. Kita cek besok ARB-nya di berapa coba. Kita cek ya. Wait, skip. Kita cek ARA dan ARB-nya. Harga penutupan 1970. Wah, ini iklannya stres ya. Nggak usah dilihat iklannya lah. Nah, ARB itu di 1480 untuk ARB pertama ya, Raja Mesok. Karena kemarin harga penutupan di 1970, ARB pertama di 1480. Dan ini otomatis dia jebol garis warna hijau weekly. Itu oke lah, nggak apa-apa. Atau dia pas banget di garis warna merah di 1480. Itu bagus ya. Saya berharap seperti itu. Saya berharap si Raja ini dia besok kena sentimen global, akhirnya dia ambrol ya. Maka saya akan coba serok. Tapi tetap ini bukan ajakan beli ya. Ini hanya rencana saya ingin mencoba membeli Raja. Dengan patokan dia teknikalnya sebenarnya sudah bagus ya. Namun harap hati-hati juga. Tetap gunakan money management yang bagus. Tetap gunakan metode piramid juga, jangan sampai kalian salah ya. Terus ada lagi nggak Om selain Raja? Kalian boleh coba di PTRO juga boleh, atau di saham-saham Konglo yang lain ya. Saya nggak menyarankan teman-teman untuk beli saham gorengan terlebih dahulu. Saya lebih menyarankan kalian membeli saham Konglo dulu ya. Karena apa? Saham Konglo ini pun ya, yang ada di daftar ini pun dia sama kok seperti gorengan. Sama seperti gorengan, tapi lebih stabil dibandingkan yang benar-benar gorengan cireng. Gorengan cireng itu dia saham gorengan, sekali digoreng meledak. Itu gorengan cireng. Nah, kalau seperti brand, PTRO, Cuan, dan lain-lain ini masih bisa stabil lah ya. Masih kita enak untuk mengikuti di kondisi market yang seperti ini. Oke? Paham lah ya semua? Oke, mungkin seperti itu ya. Kata-kata terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sampai mana batas kemampuan hamba yang Allah maksud? Sampai batas dipanggil oleh Tuhan, sampai batas dijemput ajalnya oleh Allah dan lulus dengan ujiannya ya. Ikhlas dan sabar jawaban untuk ujian tersebut. Oke? Semoga besok semuanya lancar ya. Ingat kata-kata tadi, Tuhan itu tidak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya yakin kalian semua mampu untuk menghadapi market besok. Gak usah panik, gak usah takut ya. Kalau memang kita dikasih rezeki, pasti dapat itu rezeki. Kalau gak dikasih, santai. Masih ada hari esok-esoknya lagi. Oke? Porto kalian merah, porto kalian minus, jangan takut. Tetap santai, tetap berusaha dan bahagia. Oke? Sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di grup besok. Oke? Bye-bye.